Kangen parah sih sebenarnya. Kalau sama pacar kangen nggak sih? Kangen gak ya? Kangen nggak sih kalau sama pacar? Yo, kembali lagi di channel YouTube Miling Mertosokan di acaranya Di Atas Meja, dan ini radio visual yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Saya malam ini ditemani oleh si cantik ya, ini yang lagi naik-naiknya, namanya host muda Kota ND. Ini asli dari Bajawa ya? Bukan Blasteran sih. Oh, Blasteran. Dari mana kamu? Papanya Kanada, mama Sulawesi. Papa Kanada, mama Sulawesi. Dan sekarang kamu berdomisili di Bajawa sih, cuma sekolahnya di ini. Oh, di Bajawa, dan dia sekolahnya di ND. Oke. Jadi teman saya ini adalah namanya Vero ya. Vero ini kalau kamu sering warawiri di channel YouTube-nya Martosokan, kamu bisa langsung melihat yang namanya diari sekolah ya. Ya. Diari sekolah, nah ini dia hostnya. Saya pertama kali suka gaya kamu itu, kamu sangat natural, men. Kamu sangat natural ya. Kamu sangat natural membawakan acara, terus kamu asik, dan kamu serasa sangat dekat dengan audiens kamu. Itu yang saya kagumi dari seorang Vero. Oke, kamu belajar host dari mana sebenarnya? Belajar host. Iya. Pernah lihat TV mungkin atau nonton acara-acara favorit mungkin? Sebenarnya enggak juga sih. Heeh. Karena waktu itu mungkin pertama kali gitu Iya. ikut. Sebenarnya satu orang yang tidak suka gitu tampil depan kamera, lebih senang di belakang sebenarnya. Tapi kenapa mau tampil gitu di acara diari sekolah? Wajah kamu terpampang semua di diari sekolah. Untuk waktu itu, karena waktu itu kan memang bukan kewajiban sih, memang kayak segmennya kan gitu. Jadi diharuskan gitu. Kalau teman-teman kan bukan cuma saya, ada teman-teman semua. Terus kan nanti ada pembagian tugasnya. Tapi kadang-kadang saya juga pegang kamera. Kadang-kadang juga ada depan kamera. Iya. Jadi Tidak selalu pegang kamera, tidak selalu di depan kamera gitu. Jadi kamu merangkap juga jadi yang namanya tim dari kameramen itu. Itu luar biasa. Oke, saya mau tanya ke kamu juga. Kamu sekarang kelas berapa sih? kelas 1 SMA. 1 SMA? Iya. 1 SMA. Oke, berarti sekarang kamu belum masuk ke sekolah dong ini? Belum. Masih di rumah kan. Masih di rumah kan. Terus tugas dari guru pakai apa? Kalau tugas dari guru untuk nge-share bahwa ini tugas ini, terus sekarang pelajaran ini. Jadi kan ada jadwalnya. Contohnya setiap hari Senin sama hari Kamis. Itu kan les bahasa Inggris. Jadi nanti tuh pakai aplikasi Classroom, terus dikirim tuh materinya. Dikirim materi terus nanti kita belajar. Tapi kalau kita belum mengerti bisa tuh ditanya. Pasti guru akan siap untuk menjelaskan sedetail mungkin. Jadi serius belajar nggak sih sebenarnya? Pakai handphone serius belajar nggak sih? Atau denger yang lain, belajar dulu di segmen lain gitu? Kan ada waktunya. Ada waktunya. Tidak kayak setiap hari tuh selalu dengan belajar kan tidak. Oke. Jadi contohnya pagi nih kan sekolah umumnya dari jam 11 sampai jam 1 siang. Nah tugasnya gitu. Tapi kan tidak dari jam 6 pagi. Contohnya mulai dari jam 9 sampai jam 10. Itu benar-benar kayak di HP tuh fokus untuk belajar, kerjain tugas, terus nanti kalau kurang mengerti ditanya guru, pasti dijawab. Jadi kayak kita di sekolah, hanya kurangnya mungkin kalau di sekolah kan interaksinya langsung. Kalau ini pakai HP. Gitu. Pakai HP. Iya, dirimu dari pandemi COVID ini sudah berapa lama dirumahkan? Bukan dirumahkan, tapi maksudnya belajar dari rumah. Sudah mulai dari Maret kayaknya. Iya, mulai dari Maret sampai sekarang. Sampai sekarang, berarti udah hampir 3 bulan lebih nih ya? Iya. Kangen tidak sama guru-guru, sama teman-teman? Kangen parah sih sebenarnya. Kalau sama pacar kangen nggak sih? Kangen gak ya? Kangen nggak sih kalau sama pacar? Kangen gak ya? Kalau sama pacar kangen nggak sih sebenarnya? Apalagi kalau pacar itu ada di lingkup satu sekolah, atau mungkin pacar itu ada di luar gitu. Lebih suka mana, pacar ada di sekolah atau pacar yang ada di luar? Di luar sih. Kenapa lebih milih di luar gitu? Kalau di dalam sekolah kan diceng-cengin terus sama teman. Kalau di luar kan ya enak gitu ketemunya di luar. Ya, jadi kebayang ya kalau kita dapat hukuman di dalam satu sekolah gitu ya. Umpama kalau misalkan kalau si Vero bandel nih ya, disuruh guru jemur di depan tiang bendera, di depan halaman gitu kan, apa nggak malu tuh kalau dilihat sama pacar? Nah makanya Kayak gitu ya. Lebih tantangannya lebih memilih pacar di luar kayak gitu. Iya. Sekarang sudah ada pacarnya? Sudah.
Ya, kalau sudah ada pacarnya sendiri itu mengganggu belajar nggak sih? Nggak juga sih, kan terbagi gitu. Terbagi ya, terbagi. Kalau biasanya pacar, biasanya kalau jam WA-nya udah tahu, jam teleponnya udah tahu ya, jam ketemuannya udah tahu. Ya gitu. Iya, oke lah. Luar biasa. Jadi emang kalau masa-masa remaja itu memang masa-masa yang indah untuk mengenal yang namanya percintaan ya. Jadi banyak orang bilang nih kalau masih SMA kalau nggak kenal yang namanya pacar itu berarti useless masa SMA-nya. Jadi banyak kisah pendidikannya, terus banyak kisah apa yang juga, prestasinya juga dan pacar itu paling penting ya. Biar ada kisahnya saat SMA kayak gitu. Oke, Vero, kamu saya baca di sini kamu juga pernah mengikuti lomba vlog ya? Ya pernah. Itu juara berapa sih lomba vlog? Video blog ya? Ya. Ya. Waktu itu juara 1 di Unflor. Di Unflor itu udah diselenggarakan oleh pihak kampus. Ya tapi itu tuh dibuka untuk seluruh NTT. Dan ya puji Tuhan dapat juara 1. Juara 1. Wah, kalau buat vlog itu apakah harus pakai teknik-teknik ya buat vlog? Apakah hanya buat just for video, hanya dengan konten yang dikasih oleh panitia? Itu gimana? Jadi waktu itu pertama kali tertarik sih katanya karena tentang pariwisata ini. Kebetulan waktu itu saya juga kayak kenal teman-teman yang kayak suka eksplor. Jadi kayak sering naik gunung gitu. Terus kita nih lihat, jadi gimana kalau kita bikin gini. Ya sudah, awalnya tidak ada pikiran untuk ya nanti kita juara. Awalnya enjoy untuk kita sekali nikmati, sekali buat. Jadi rangkap. Terus waktu itu buat pun hanya menggunakan handphone, hanya HP. Terus dibikin. Jadi waktu itu dari air terjun Kedebodu. Terus ada pantai di sana, Pantai Brai. Terus sama di Bukit Roja. Itu tuh jauh sebelum Bukit Roja hits sekarang. Jadi Vero ini udah duluan dia udah duluan buat video blognya itu ya. Buat video blognya itu di Bukit Roja itu yang saat ini lagi booming ya, lagi banyak dibicarakan, diberitakan oleh teman-teman sendiri gitu. Oke, Vero, kamu sendiri juara 1 saat itu ya? Juara 1 kamu dapat apa aja di situ? Ada pembekalan lagi? Waktu itu katanya akan ada, tapi kayaknya sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum ya? Katanya ada pembekalan, tapi sampai sekarang belum. Mungkin karena hilang kontak. Mungkin itu faktor utamanya. Tapi lumayan loh, sekarang ini YouTube juga lagi naik-naiknya. Kalau ada dengan pembelajaran itu, kamu semakin eksis lagi. Selain host dan juga nanti kamu beralih ke YouTuber. Mau nggak sih kalau jadi host sambil jadi YouTuber juga? Mau sih. Woi, ini cewek pekerja keras nih, jadi beruntunglah cowok yang dapetin dia nantinya ya, karena tipikal cewek yang bisa merambak semuanya kayak gitu. Oke, jadi buat kamu sendiri lebih memilih dunia host atau dunia YouTube? Lebih memilih YouTube sih, tapi waktu di YouTube itu pengen eksplor banyak tempat. Pengen eksplor banyak tempat. Oke, ngomong-ngomong soal eksplor, kamu suka gunung apa suka pantai? Gunung. Kenapa suka gunung? Karena di gunung itu lebih tenang sih daripada di pantai. Terus kalau ke gunung kan bukan sendiri sama teman-teman. Bercanda di gunung tuh nggak sama kayak kalau di sini. Karena di sana tuh semuanya tuh kayak apa adanya, tidak ada yang tertutup gitu. Oke deh, tapi kan biasanya kalau mendaki gunung itu kan panas tuh. Gak juga sih, tergantung gunung apa. Tergantung gunung apa gitu. Tapi kan butuh ekstra tenaga kamu ke atas. Kamu kan cewek gitu. Nanti kalau terpapar sinar matahari, kalau tidak pakai sandal itu gimana? Tidak takut? Mau takut kan gimana, itu kan resikonya. Iya. Terus kan bukan kayak pertama kali gitu ke gunung. Jadi ke Gunung Ineria sudah 2 kali. Ineria sudah 2 kali, saya belum pernah. Saya belum pernah ke Gunung Ineria ya. Oke, emang saya bukan anak pendaki ya. Oke, ke Gunung Ineria. Terus ke gunung mana lagi? Terus waktu itu ke Gunung Iya. Ke Gunung Iya. Jadi baru-baru ini ada pembukaan jalur Gunung Iya dari Roja. Jadi teman-teman yang mau ke Gunung Iya bisa lewat dari Roja. Dan itu tuh inisiatif dari anak-anak Papeta. Oke, dari anak-anak Papeta. Oke, dan nanti juga saya dapat bisikan dari manajemen dari Tuan Martosohan, Adek Vero sendiri juga nanti ada segmen sendiri di Martosohan Channel ya. Nanti segmennya kita keep dulu, nanti bakal kita langsung publish ya di radio visual milik Martosohan, nanti akan langsung di-share kepada semua. Oke Vero, ngomong kita kembali lagi ke dunia sekolah nih Vero. Di sana lingkup pertemanannya gimana sih lingkup pertemanannya? Kalau sekarang ini banyak haters tuh ya. Kalau kita ngomongin soal haters nih ya, kamu alami nggak sih di lingkup sekolah dan juga di lingkup luar kayak gitu? Haters ya pasti ada, tapi ya cuekin aja, nggak penting gitu. Kalau kita cuek nih, kalau kita ngomong soal cuek,
tapi kadang-kadang haters itu biasanya nyebelin ya. Pasti nyebelin, haters is always hate kayak gitu. Iya. Kadang mereka buat surat kaleng lah kayak gitu. Atau mungkin nantinya mereka suka gosipin yang aneh-aneh kayak gitu. Kamu tanggapnya gimana? Kamu cewek cantik loh. Apakah kamu harus marahnya dengan garang-garang atau marahnya dengan luar biasa atau gimana? Tergantung sih, kalau masih dengan bentuk omongan ya biasa aja. Kalau dalam bentuk kayak sudah benar-benar kayak merusak nama baik atau sudah menyangkut tentang keluarga, orang tua atau orang yang saya sayang, pasti Oke. itu pun dalam kategori tertentu sih. Kategori tertentu. Oke deh. Jadi yang menguatkan kamu siapa biasanya kalau kamu diganggu sama mereka itu yang dikategorikan sebagai haters, kamu penguatannya ke siapa? Lari ke orang tua apa ke pacar? Lebih ke orang tua sih. Lebih ke orang tua. Terus kalau pacar biasanya ngapain aja? Bacot. Oh, bacot. Jadi kalau pacar biasanya bacot, lebe-lebe gitu ya. Lebe kepada pacar, maksudnya lebih menuangkan semua amarah kepada pacar gitu. Tapi kalau curhat lagi ke papa, pasti papa lebih ke tenangin ya. Ya sudah, memang tiap orang tuh punya pemikiran yang berbeda. Terus kita tidak bisa paksa orang untuk suka dengan kita. Kita jalani apa yang menurut kita baik. Kalau mereka tidak suka, it's okay. It's okay, fine aja ya. Jadi Vera ini luar biasa loh ya. Dia seorang host, terus juara 1 di video blog, ini luar biasa banget. Terus anak pendaki juga, dan dia juga nanti akan punya channel di Martosokan, di radio visual ini dia akan punya channel, dia akan punya mata acara juga yang sangat keren, dan pastinya dia punya pacar yang ganteng. Oke? Oh my god. Dia punya pacar yang ganteng. Mirip saya kayak Ariel Noah ya. Ya, mirip. Oke. Kalau kamu dipilih Ariel Noah apa pilih Aliando Syarif? Ngomong-ngomong soal Ariel Noah, kamu lebih pilih Ariel Noah apa Aliando Syarif? Kalau dikasih pilihan, Dua pilihan nih, Ariel Noah apa Aliando Syarif? Ariel Noah sih. Ariel Noah itu kan udah dewasa sekali, bukan umuran kamu nih. Ya maksudnya kan dalam pikiran kayak lebih ngefans gitu, karena mungkin karena lebih dewasa. Jadi banyak kisah yang bisa kita ambil untuk kita petik. Kalau Ariel banyak kan masih muda, maksudnya kayak seumuran gitu. Seumuran. Jadi kayak ya sudah palingan ceritanya tentang masa remaja. Tapi kalau Ariel dari masa remaja sampai umur sekarang kan pasti banyak. Oke deh. Jadi kamu lebih milih Ariel Noah nih ya. Oke, 2 lagu favorit kamu sebutkan. 2 lagu favorit. Pertama Lekas Pulih Firsa Besari. Itu gimana ya? Belum dengar. Belum gimana ya? Sedikit aja deh. Suaranya jelek. Oh, belum stabil suaranya. Belum. Terus lagu yang kedua? Lagu kedua Celengan Rindu. Firsa Besari. Dan tunggulah aku di sana gitu ya. Itu lagu favorit saya juga. Jangan-jangan saya sama dia jodoh ya. Oh my god. Jadi maafkan buat pacarnya ya. Saya mengambil Vero pada malam hari ini untuk jadi teman saya ya, untuk jadi narasumber saya pada malam hari ini. Well, Vero, karena sekarang ini udah jam kamu harus balik ke sana ya. Kamu harus balik ke rumah nih pastinya. Harapan kamu buat teman-teman kamu dan juga harapan kamu juga buat sahabat di atas meja kaula muda apa nih? Kalau dari saya tetap explore sih. Banyak hal yang bisa kita lihat di luar. Jadi buat apa cuma rebahan di rumah? Oh ya sih. Emang nyaman sih di rumah, tapi ada di zona nyaman tuh perlu. Tapi berada di luar zona nyaman juga dibutuhkan. Oke, di luar zona nyaman juga dibutuhkan. Iya. Sangat tertantang dong. Kamu tipikal cewek yang suka tantangan berarti ya? Suka tantangan. Oke. Harapannya juga untuk sahabat di atas meja. Jangan lupa subscribe, nonton terus dan dukung acara ini. Amin. Kok jadi kayak Niki Ardila yang ngomong nih awalnya. Oke. Dan Vero sendiri punya Instagram nggak? Punya. Apa Instagramnya? Jangan lupa di follow Veronica Raymond. Veronica Raymond. Terus Facebooknya? Ya Veronica Raymond. Veronica Raymond. Oke deh. Alamat rumahnya cari tahu aja sendiri. Oke deh. Terima kasih buat semua. Inilah akhir dari ngobrol kita pada malam hari ini bersama dengan Veronica Raymond ya. Ini luar biasa blasteran. Bapak dari Kanada, Mama Sulawesi. Sangat cantik sekali pada malam hari ini. Thank you banget, saya Karisma Agung dan juga Veronica Raymond di Martosokan Channel Radio Visual di atas meja.